Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memperbaiki friend sebuah kendala dalam rem ya. Jadi di saat saya melakukan pengereman itu kadang empuk dan kadang keras ya friend ya. Satu dua kali kita injak itu ya empuk ya, normal ya. Tapi untuk injakan ketiga itu bisa dibilang itu bantat ya. Jadi ngebagel ya. Jadi di saat kita berkendara kalau nggak was-was itu bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan ya friend ya. Nah di sini di video ini kita akan melakukan perbaikan untuk rem. Jadi kita periksa untuk seluruh komponen ya. Dan di sini disclaimer dulu friend ya. Untuk bagian rem ini, bagian rem, jadi ini untuk di master dan untuk di selangnya itu tidak ada kendala ya, tidak ada masalah friend. Jadi tidak ada yang mampet dan juga berfungsi dengan normal. Jadi kita di sini fokus untuk di sistem pengereman di bagian booster ya. Nah di booster ini nanti akan saya ini jelaskan dulu untuk ininya ya, apa namanya, jalur-jalurnya kemana saja, dan di sini akan saya tunjukkan kendala yang saya alami di mobil ini ya. Oke, saya tunjukkan untuk di bagian rem. Jadi di saat kita melakukan pengetesan rem di sini kita lakukan dengan sambil mesin dihidupkan ya friend ya. Oke, kita hidupkan saja mesinnya sambil kita coba untuk di pedalnya ya friend. Oke friend, jadi ini remnya kita tekan-tekan saja ya dalam posisi mesin hidup friend di sini. Oke, ini empuk ya remnya ya. Oke ya, empuk. Ini empuk ya, masih empuk dia friend. Nah ini empuk dan kadang dia tuh ngebagel friend. Nah nih, kadang dia ngebagel nih, keras dia friend. Kadang empuk, kadang keras dia. Oke, nih ya. Kadang empuk, nih empuk friend. Kadang keras dia. Nah nih kadang keras ini friend. Nah di sini kita akan melakukan ini ya, pengecekan dulu untuk di bagian boosternya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, jadi mesin kita matikan saja di sini. Oke ya, kita lanjut, kita lihat untuk di bagian boosternya friend. Nah di bagian booster ini kalau misalnya dia itu masih berfungsi dengan normal, di saat ini kita buka klem untuk selang vakumnya ini, dia akan ini ya, mengeluarkan suara alias menyimpan udara angin di sini ya. Ada kevakuman untuk di selang ini. Oke, saya pasang di tripod dulu. Oke, kita buka saja untuk selangnya. Dia kalau masih normal dia tuh masih bunyi ya friend ya. Masih ada kevakuman udara di dalam sini. Oke, kita buka saja. Oke, di sini ada kevakuman ya. Bisa terdengar tadi bunyi pes gitu ya friend ya. Nah, ini menandakan di bagian booster ini masih oke ya, dan juga untuk di selang ini belum ada kebocoran. Akan tetapi di sini ada beberapa faktor penyebab ya friend ya. Nah gitu ya friend ya, nanti akan saya jelaskan di bagian-bagian yang menyebabkan ini menjadi kevakumannya kurang ya. Oke, jadi ini masih oke ya boosternya ya. Oke, kita hidupkan lagi mesinnya sambil kita tes untuk kevakuman ini masih oke atau tidak friend. Oke, saya hidupkan mesinnya. Oke, sudah kita hidupkan mesinnya. Kita cek untuk vakumnya ya friend ya. Oke, di sini. Oke, bisa terdengar ya. Nah di sini agak lemah ya friend ya. Untuk kevakumannya agak lemah dia. Nah di sini akan kita cari penyebabnya di mana ya, untuk bagian saluran ini. Oke friend. Nah nih ya, di sini ya. Dia hisapannya kurang ini ya, kurang tajam dia, kurang berat ini kevakumannya. Nah di sini akan kita cari tahu penyebabnya friend. Oke, kita pasang lagi aja biar lebih mudah. Oke, kita matikan dulu mesinnya. Oke ya, untuk vakum tadi, untuk kevakuman untuk di selang booster ini kurang ini ya, kurang makan dia, kurang menyedot ya friend ya. Di situ bisa menyebabkan rem menjadi agak berat ya. Nah di sini ada faktor penyebabnya friend. Jadi saya sebutkan dulu untuk faktor penyebab pertamanya. Nah di sini kan ada alternator ya. Alternatornya itu di bawah dia friend. Oke, alternatornya di bawah. Oke, saya videokan saja di sini. Nih ya, saya tunjukkan di sini. Nah itu bagian alternator friend. Nah di bagian alternator itu bisa jadi untuk bagian fan belt ya. Nah fan belt ini selip friend. Nah itu penyebab pertama ya. Kalau di rem itu kadang keras, kadang empuk ya friend ya. Bisa jadi untuk bagian fan belt ini ada yang selip, alias di saat kita hidupkan mesin itu dia muter tapi dia selip friend. Itu bisa jadi penyebabnya untuk di bagian alternator itu ini ya. Nah itu ya,
yang bagian di dalam itu. Bisa jadi di alternator itu bagian bearingnya sudah aus ataupun bagian panbelnya sudah kendor ya. Jadi dia macet, kadang muter kadang enggak. Nah itu slip dia friend, itu bisa jadi penyebab ya untuk rem menjadi kadang empuk dan kadang keras. Oke, itu untuk faktor yang pertama. Coba friend-friend periksa untuk di bagian ini, bagian panbel ini, apakah ada slip atau tidak untuk panbel yang menuju ke bagian ini alternator. Karena di alternator itu ada vakum ininya ya friend ya, vakum untuk bagian ini, vakum selang booster ya. Nah dia tuh menghisap tugasnya. Nah untuk bagian vakumnya itu di belakang alternator friend, untuk bagian rem ini ya. Oke, dicek ini yang pertama di bagian ini, bagian fanbel slip atau tidak ya. Kalau nggak slip itu bisa jadi untuk di bagian salurannya friend. Kalau nggak ada kebocoran biasanya itu kadang ini selangnya sudah mimpes ya friend ya, alias sudah kemakan usia. Jadi dia di saat menyedot ke vakuman itu jadinya ini kepet dia. Dalam bahasa Jawanya ya, kalau misalnya selangnya itu sudah ini berumur biasanya kepet dia. Kan tetapi di sini untuk selang yang di atas ini masih oke ya friend ya. Oke, nanti akan kita cari tahu di bagian bawah. Oke, yang pertama itu friend-friend periksa dulu untuk di bagian panbel ini yang menuju ke bagian alternator ya, kadang selip atau tidak ya. Nah itu penyebab pertamanya friend. Oke, dan di sini setelah saya cek tadi ya, untuk bagian panbel ini ya masih mengikat, untuk alternatornya masih oke ya friend ya, masih mau muter. Tetapi di sini untuk kevakuman itu kurang ini ya, kurang tajam dia. Jadi di sini tidak ada alat ukurnya, saya jadi pakai feeling ya. Nah di sini penyebabnya itu ada di bagian selangnya ya. Kita cek untuk di selang bawah. Oke friend, di sini saya di posisi bawah kolong ya, di kolong mobil. Jadi alternatornya itu ini friend ya. Nih, bisa jadi ini dikarenakan untuk fanbel ininya sudah slip karena sudah berumur ya. Ininya sudah tidak bisa makan lagi untuk ke pulinya, slip di puli. Ataupun di bagian dalam alternator ini ada bearing yang sudah seret ataupun sudah rusak ya. Kalau dia misalnya ini sudah macet, nggak berfungsi sama sekali, nggak mau muter, nah itu remnya pasti bakalan keras ya friend ya. Oke, di sini ya, ini adalah alternatornya. Bisa jadi di bagian ini, di bagian pulinya sudah selip ataupun di bagian dalamnya ini bearingnya sudah bermasalah. Kalau dia misalnya udah macet nggak mau muter sama sekali, biasanya itu remnya langsung keras ya friend ya. Nah di sini kasusnya kan remnya kadang-kadang ini ya, kadang empuk kadang keras. Nah penyebabnya itu ada di bagian booster ini ya, di bagian saluran booster di sini. Setelah saya periksa di sini friend, untuk di selang ini ya, selang alternatornya ini, selang blower di bagian vakum. Nah di sini ini sudah mimpes ya, alias sudah kemakan usia. Di sini bisa terlihat. Nah ini penyebabnya ya friend ya. Nah ini harus kita ganti friend. Nanti kita cek lagi untuk di bagian selang atas ya, dan juga untuk di jalur di bagian ininya, di bagian ke atasnya. Nah ini ya, kalau pipanya ini pipanya itu ke atas ini friend. Ini ya. Nah ini selang blower vakum alternator ini yang ke booster ya. Nah ini saya tunjukkan ke atas ya. Ini friend, dia itu pipanya itu ke sini friend. Nah ini menuju ke bagian booster rem. Nah ini ya, tuh ya. Nah ini salurannya friend, tuh ya di bawah sini. Oke, nanti kita cek juga untuk selang yang di bagian atas. Oke, jadi itu kesimpulannya, yang untuk di bagian bawah kita harus menggantinya ya friend ya. Nah ini friend, kita harus ganti ya. Nah itu yang mimpes itu, ini sudah mimpes ini friend, sudah kemakan usia ini ya. Jadi kita harus menggantinya ini. Nah nih, nanti positif ini bakal normal lagi ya. Oke, kita lepas, kita ganti. Oke friend, jadi ini adalah selang yang di bawah yang sudah kita lepas ya. Nah nih di sini bisa terlihat ya, ini sudah kepet ini friend. Jadi kevakumannya itu untuk di bagian atas, di bagian selang booster itu bisa bermasalah ya, diakibatkan ini sudah kepet. Nah di saat kita tutup untuk kevakumannya itu malah ini ya, malah terhimpit di bagian sini, dan itu akan menyebabkan kinerja rem bermasalah ya. Itu bisa menyebabkan kadang keras dan juga kadang empuk nih friend ya. Kalau misalnya empuk terus sih masih enak ya, tapi tiba-tiba keras itu bisa mengakibatkan hal yang fatal ya friend ya. Cuman gara-gara ini rem bisa ngebagel alias keras. Nah itu sangat berbahaya bila mana friend-friend melakukan perjalanan di bagian jalan yang bermedan ini ya, bermedan turunan, itu sangat berbahaya ya. Oke friend, mumpung lagi bongkar-bongkar, kita periksa juga ya untuk selang ini booster yang ini ya,
yang panjang ini yang ada one way alias klepnya di sini. Ini ada klepnya ya friend ya di dalam selang ini. Dia satu arah dia anginnya. Jadi dia itu bisa menghisap tapi nggak bisa nendang ya, nggak bisa dorong. Nah ini klepnya, ini klep one way-nya. Oke, kita periksa apa ini masih layak digunakan atau tidak ya. Kita copot. Jadi ini klemnya kita lepas di sini ya. Dia nyelip tempatnya di sini friend. Oke, kita buka saja ini bautnya di sini dan ini kita buka lagi aja. Oke. Nah, ini ya, kita buka baut 8 ini. Baut 10. Oke, sorry, baut 10 ya. Oke, friend, ini sudah kita lakukan pelepasan ya. Oke, kita periksa saja nih apakah masih layak pakai atau tidak ya. Kalau tidak layak ya kita ganti, friend. Oke. Di sini saya ini ya lorot dulu ya. Oke, ini masih lumayan ya. Masih oke nih, friend. Dan di sini coba kita lihat juga. Ini kayaknya sih ada masalah friend di sini, friend. Oke, saya buka dulu ya. Oke, friend, setelah saya buka di sini ya, saya buka lakbannya dan ternyata di sini ada kecacatan, friend. Nah, ini ya, friend ya. Nah, ini dikarenakan bergesekan dengan bodi mobil ya. Nah, ini bisa menyebabkan dan berakibat fatal ya, friend ya. Kalau ada dana diganti, friend. Ini, friend, ini bahaya sampai kalau ini bocor nanti remnya malah nggak berfungsi ya, friend ya. Oke, jadi ini gesekannya di bagian sini, friend. Oke, saya tunjukkan. Nah, dia tuh sering bergesekan di sini, friend. Di bagian sini ya, di atas sini. Nah, itu bisa menyebabkan ini itu apa selangnya cepat rusak ya, friend ya. Nih. Jadi dia dari sini ke sini, nah mentok sini ya, kegesek-gesek. Karena di sini agak nyelip ya. Nyelip di mesin sini. Di saat mesin apa hidup kan agak getar tuh, friend. Jadi dia tuh ngantem sini, friend. Untuk selangnya. Jadi lama kelamaan dia terkikis, kemakan, jadinya seperti itu ya, friend ya. Kalau ada dana diganti, friend. Tapi kalau belum ada ya dipakai dulu, tidak apa ya, friend ya. Sebaiknya ganti. Tapi nyarinya itu agak sulit, friend. Bukannya gimana-gimana ya. Kalau misalnya seperti itu, paling nanti akan saya akali aja, friend, di sini, friend ya. Kan saya lem mungkin ya. Karena saya nyari di toko tadi itu muter-muter nggak dapet, friend. Jadi kalau kayak gini nih harusnya belinya online ya, friend ya. Oke, nanti ini akan saya pasang lagi, kita tes ya untuk vakuumannya seperti apa ya. Oke, friend, langsung aja ini kita lakukan penambalan dengan menggunakan selang. Jadi ini selang potongan untuk lekukan yang sama ya. Saya menggunakan selang vakum punya Panther ini, selang lekukannya. Untuk selangnya ini selang vakum oli ya punya Panther ini. Untuk sudutnya yang sama ya. Ya, untuk bahan yang lainnya juga sama saja, friend. Ini nanti kan dia dilem. Ini kan karena bahannya lebih lentur ya. Nanti kita lem, dia akan rapet ya. Tapi sebelum kita lakukan pengeleman, kita kerik terlebih dahulu ya untuk kotorannya ini. Biarin nanti di saat kita lakukan pengeleman dengan menggunakan lem Cina ini bisa lekat dengan sempurna ya. Bisa merekat dengan sempurna, oke. Nah, itu ya, friend ya. Kita lem ke sini. Nah, ini nanti kita ikat lagi, kita bundel lagi ya. Nah, ini cuman untuk jaga-jaga ya, friend ya. Dikarenakan ini nyari belum dapat saya, friend. Jadi mesen online. Kebetulan di saat ini lagi Hamin 3 mau lebaran. Jadi ini untuk sementara waktu saja ya. Nanti habis lebaran saya beli yang asli, yang ori di sini ya. Jadi ini kita akali dulu. Oke, kita lem aja langsung.
Oke friend, jadi ini selang sudah kita lakukan pengeleman, dan di sini jangan khawatir ya. Ini bakalan kuat friend, karena ini juga tangan saya tadi kelem malah nempel di karet ya. Yang penting ini harus tahan panas ya. Nanti kita akan bungkus dengan menggunakan selotip aja ya friend ya. Oke, ini dijamin aman ya friend ya. Ini cuman untuk jaga-jaga dari selang yang tadi itu tergores bagian bodi mobil. Oke, ini akan saya bungkus. Lanjut langsung kita lakukan pemasangan di mobil. Oke friend, setelah saya berkeliling-keliling mencari spare part selang vakum booster ini yang bawah ya, yang L itu, yang siku, jadi saya nggak dapat ya friend ya. Dan di sini saya juga mencari untuk yang bagian atas ini friend. Jadi ceritanya itu untuk yang bagian atas ini mau saya potong ya. Saya taruh di L yang di bawah itu, yang di alternator, tapi malah nggak dapat barangnya friend. Akan tetapi di sini daripada saya berkelit dan juga malah sibuk sendiri ya, jadi pusing, alangkah lebih baiknya di sini akan saya substitusi saja friend. Ini selang vakum juga, vakum booster juga, entah punya mobil apa ya, yang penting di sini ada yang lekukan bagian sikunya, bagian ini ya. Untuk lekukan di bawah yang di L itu ya, nanti kita potongkan saja. Jadi friend-friend cari saja yang model ini, basing selang mobil apa aja, yang penting ini selang vakum booster ya. Nah itu nanti kita sesuaikan, kita potong saja friend. Mau yang bagian sini maupun yang bagian manapun bisa jadi ya friend ya. Gitu friend, tadi ceritanya yang ini mau tak potong tapi tak cari dulu, tapi malah kebetulan malah nggak dapet ini. Jadi aku ngambil yang aftermarket ya, yang yang apa namanya, yang universal ya, yang basing-basing nanti kita sesuaikan, kita potong. Jadi yang ini akan kita gunakan lagi nanti friend. Oke, jadi kita lakukan pemasangan saja, kita potong, kita pasang ya ke bawah bagian kolong. Jadi ini bahannya lumayan tebal friend. Nih ya, ini keras friend. Nah nih, dot 3. Oke, ini sama saja ya friend ya. Yang penting ini untuk sementara, nanti kalau ada waktu saya mau beli yang ori aja di online, karena ini buru-buru mobilnya mau digunakan ya friend ya. Oke friend, jadi selang sudah saya lakukan pemasangan ya di sini ya. Dan di sini saya beri ganjel ya friend ya. Oke, di sini bisa terlihat ya. Saya beli karet di sini. Ini karet bekas strut bar ya. Karet bar kit stabil. Jadi saya belah, saya selipkan di bagian di sini, bagian bodi. Karena ini tajam ya friend ya. Nah, di sini jadinya dia ngeganjel ya friend ya. Bisa terlihat di sini ya. Tuh. Nah, ini ya. Ini biarin nggak kegesek-gesek bodi lagi, biarin ini nggak kemakan ya, malah jadinya luka kayak tadi itu ya friend ya. Nah itu cara ngakalinya friend. Jadi karet ini saya iris tengahnya, lalu saya pasang, saya selipkan di sini, saya beri lem dikit aja. Nah ini ya friend ya, biarin dia tuh nggak kegesek-gesek friend, karena ini kan ikut mesin nih, yang bagian pipa ini, jadi ini kan ikut bergoyang-goyang, jadi kegesek-gesek terus, dia lama-lama terkikis dan kemakan, lama-lama bocor ya. Itu sangat berbahaya ya friend ya. Nah seperti ini friend cara ngakalinya friend ya. Oke, nah ini kan kalau ini digesek-gesek ke sini, sering kegesek-gesek karena mesin getar ya, langsung habis dia nanti lama-lama terkikis. Oke, cara motongnya itu gini friend. Untuk karetnya ya basing sih, karet apa aja yang penting bisa dipotong. Jadi ini cuman buat contoh saja. Tadi saya sudah buat yang satu ya. Nah ini saya buat, saya potong seperti ini friend. Nah saya belah seperti ini, lanjut diselipkan ke bagian bodi. Nah seperti ini ya friend ya. Nah seperti itu. Oke friend, jadi selang sudah saya potong ya, saya sesuaikan dengan lekukan yang ada di bagian alternator ya friend ya. Oke, di sini saya berikan ini tambahan friend di sini ya. Di saat kita melakukan pengekleman, karena kini klemnya kan klem untuk tabung gas ya. Jadi ini kan tajam ini. Nanti takutnya merusak bagian selang ini. Jadi kita lapisi dengan menggunakan selang potongan ya. Nah, nih. Kita kasih selang potongan, lalu kita lakukan pengekleman friend. Nah, itu ya. Kita beri ini apa namanya? Selang tambahan di sini ya. Biarin ini di saat kita kencangkan tidak rusak ya untuk selangnya ya. Oke, ini kita pasang saja di sini. Nanti akan saya tambahkan klem di sini ya. Biarin ada double, ada kekuatan.
untuk mencegah kebocoran friend. Itu jaga-jaga ya. Oke, nanti kita pasangkan di bawah dan nanti kita tunjukkan friend. Oke friend, jadi untuk selang sudah saya potong dan sudah saya pasang ya ke alternator di bagian ini, di bagian bawah kolong ya. Nah ini friend, sudah kita lakukan pemasangan di sini, bisa terlihat ya itu ya friend ya. Dan bila mana itu berfungsi dengan baik, di saat mesin hidup dia tidak kepet ya friend ya, alias tidak kempis. Nah itu ciri-ciri untuk selang vakum yang bagus ya. Oke, ini sudah terpasang dan ini masih dalam posisi ini ya, dalam posisi belum saya hidupkan mesinnya. Oke, di sini kita hidupkan saja mesinnya ya friend ya. Apakah ini mengempis atau tidak? Oke. Jadi kalau ini misalnya mengempis dan berubah bentuk itu jelek ya, untuk selang ini bahaya friend kalau ininya jelek ya. Oke, kita hidupkan saja mesinnya. Oke friend. Terlihat ya. Oke, untuk selang tidak berubah bentuk friend. Oke, masih aman ini ya. Oke, kita potong saja. Ya, kita tes saja di sini. Kita hidupkan dulu mesinnya. Akan terlebih dahulu kita pasang dulu ya, biarin nanti dia nggak ngisep benda asing. Oke, kita tutup dulu, kita pasangkan saja ya. Oke, kita hidupkan mesinnya. Oke ya. Oke, kita tes. Oke ya. Oke, tangan hampir terhisap friend. Nah ini dijamin remnya bakal makan ya, alias pakem, dan tidak berat ya, tidak keras, dan ini akan jadi empuk. Oke ya friend ya, ini sudah oke ya. Spok. Oke ya. Untuk selang sudah oke ini friend. Oke, kita matikan saja di sini. Oke ya, kita matikan. Kita buka lagi saja. Oke ya, angin menyimpan dengan sempurna friend. Ini dijamin remnya oke ya friend ya, karena ini untuk bagian boosternya masih oke nih friend. Oke ya, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Ini semoga bermanfaat ya friend ya dalam perbaikan ini. Dicekin dulu untuk bagian ini, selang-selang pipa-pipanya terlebih dahulu ya, jangan langsung ponis boosternya ataupun alternatornya. Kita cek dulu untuk bagian selang-selangnya, salurannya ini ya, ada masalah atau tidak. Dan di sini ini sudah oke semua ya friend ya. Ini sudah menyimpan dan juga untuk hisapannya sungguh sangat kuat di sini friend. Oke, sekian dulu friend video tutorial kita dalam melakukan perbaikan untuk rem yang kadang empuk dan juga kadang keras ini friend ya. Penyebabnya di selangnya ya friend ya. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam otomotif.